السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan Allah, alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, di mana pada malam ini kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala taufik dan hidayah untuk bisa datang ke majlisul ilm. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan kepada kita nikmah-nikmahnya dan hidayahnya. Ikhwani fid din, a'azzakumullah, kita ingatkan kembali bahwa ketika seorang muslim menuntut ilmu, apa tujuannya menuntut ilmu itu? Tujuannya adalah tidak lain untuk mencari keselamatan baginya di dunia dan di akhirat. Maka semua manusia pasti ingin selamat di dunia dan di akhirat. Namun keselamatan di dunia dan di akhirat itu dijelaskan oleh Allah di dalam Al-Quran, di dalam sunnah nabinya. Maka tentunya apabila seseorang dia tidak mengaji, tidak belajar, maka bagaimana dia akan mengetahui jalan keselamatan itu? Maka pasti dia akan binasa sengsara di dunia dan di akhirat. Ini perhatikan baik-baik. Jadi ingat setiap degin nuntut ilmu, setiap degin aning pengajian, ingat bahwa ketika tengaji ini adalah tujuan ta adalah mencari keselamatan di dunia dan di akhirat. Nangka ida begawian ida lekan kelemak sampai asar begawian ida, tujuan dah adalah untuk mendapatkan kehidupan yang baik di dunia. Maka mengaji ini, menuntut ilmu Al-Quran dan Sunnah ini tujuannya adalah adik terselamat dunia dan akhirat. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah, kajian kita pada malam ini masih berkisar tentang Tauhid Ar-Rububiyah. Di pertemuan yang sebelumnya kita menyampaikan pertanyaan Syekh yang mengatakan fa idza qila laka bima arafta rabbak, apabila dikatakan kepadamu
bagaimana engkau mengenal Tuhanmu? Allah yang engkau sembah itu bagaimana engkau mengenalnya? Masa Allah tersembah bilang jelu setiap saat kita menyembah Allah lagu ndik terkenali Allah si tersembah ino? Ya, maka jawabannya adalah aku mengenal Allah dengan tanda-tanda kebesarannya dan makhluk-makhluknya, dan di antara makhluk-makhluk Allah ini adalah siang, malam, matahari, bulan, bumi, langit, semua ini merupakan tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Itu yang terakhir yang kita sampaikan di pertemuan yang sebelumnya. Mari kita lanjutkan ayo ikhwah. Wad dalilu qauluhu ta'ala. Dan dalilnya adalah firman Allah. Dalil bahwa Allah ini adalah Tuhan yang berhak untuk disembah. Apa dalilnya? Firman Allah di dalam surat Fussilat. Dalam surat apa? Fussilat ayat yang ke-37. Allah berfirman, "Wa min ayatihi al-lailu wan-naharu wasyamsu wal-qamaru la tasjudu lisyams wala lilqamar wasjudu lillahi alladhi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun." Yang artinya adalah, dan di antara bukti-bukti bahwa Allah ini adalah ilah, Tuhan yang berhak untuk disembah, al-lail wan nahar, siang, malam dan siang, wasyams wal qamar, matahari dan bulan. Ya, jadi ikhwani fiddin azakumullah, tidak ada selain Allah yang bisa mendatangkan malam. Tidak ada selain Allah yang bisa mendatangkan siang. Tidak ada selain Allah yang bisa menciptakan matahari. Tidak ada selain Allah yang bisa menciptakan bulan. Siang malam ini makhluk Allah yang besar. Coba kita perhatikan kan. Sekarang kita malam. Ketika siang tiba, malam ini tertutup. Apabila malam tiba, siang ini tertutup. Siapa yang bisa melakukan demikian kalau bukan Allah? Matahari itu makhluk Allah yang besar. Jaraknya sekian juta kilo. Namun meskipun demikian kita rasakan hangatnya, panasnya. Ya, apabila matahari ini bergerak bergeser, terjadi berbagai macam musim-musim. Musim panas, musim dingin, musim hujan, musim semi, musim kemarau. Dan di setiap musim-musim ini ada makanan-makanan yang khusus. Di musim panas ada makanan yang khusus. Musim dingin ada makanan-makanan yang khusus. Di musim hujan ada makanan-makanan yang khusus. Di musim semi ada makanan-makanan yang khusus. Di setiap musim itu ada makanan yang khusus. Kemudian bulan, ini makhluk Allah yang sangat besar. Namun meskipun ini merupakan makhluk Allah yang besar, Allah mengatakan la tasjudu lisyams. Jangan kalian menyembah matahari, karena ada manusia-manusia yang menyembah matahari. Wala lil qamar, jangan kalian menyembah bulan, padahal matahari bulan ini termasuk makhluk-makhluk Allah yang sangat besar. Matahari menyinari bumi, bulan juga menyinari bumi.
Namun meskipun demikian, kedua makhluk yang besar ini tidak berhak untuk disembah. Lalu apa kata Allah? Wasjudu lillah, sujudlah kepada Allah, alladzi khalaqahun, sujudlah, sembahlah Allah yang menciptakan mereka, yang menciptakan matahari, yang menciptakan bulan, yang menciptakan siang, yang menciptakan sore. Itu yang berhak untuk disembah. Ya, matahari makhluk, bulan makhluk, siang makhluk, malam makhluk, kita juga makhluk. Berarti muntepada tidak boleh yang satu menyembah yang lainnya. Ya. Kemudian kata Allah, wasjudu lillahi alladzi khalaqahun, sembahlah Allah yang menciptakan mereka, in kuntum iyyahu ta'budun, jika kalian benar-benar menyembah Allah. Kalau kalian benar-benar menyembah Allah, maka tidak boleh kalian menyembah selain Allah. Kenapa demikian? Karena semua selain Allah itu adalah makhluk. Makhluk tidak boleh disembah. Yang menyembah makhluk, yang disembah makhluk. Padana ini, ya, derajatnya sama, kedudukannya sama, maka karena dia sama, tidak boleh mereka saling menyembah. Kemudian ikhwani fiddin a'azzakumullah, lihat di dalam suratul Qasas. Di dalam suratul Qasas Allah Subhanahu wa taala berfirman, membuka akal manusia, ya, agar mereka mau beribadah kepada Allah. Di kajian-kajian yang sebelumnya kita menyampaikan bahwa pada setiap manusia Allah masukkan ke dalam hatinya tauhid apa ini? Tauhid rububiyah. Apa maksudnya ini? Apa hikmahnya? Agar dia mencari tauhidul uluhiyah ini. Perhatikan di dalam suratul Qasas ayat 71, 72 dan 73. Di dalam suratul Qasas Allah Subhanahu wa taala berfirman, qul ara'aytum in ja'ala Allahu 'alaikumul laila sarmadan ila yaumil qiyamah man ilahun ghairullahi ya'tikum bidiya'in afala tasma'un. Yang artinya adalah, katakanlah ya Muhammad, bagaimana sekiranya kalau Allah menjadikan bagi kalian malam ini terus menerus sampai hari kiamat. Ngombe kene coba. Malam terus menerus sampai hari kiamat. Allah tidak memberikan kita siang. Ya, man ilahun ghairullah ya'tikum bilailin, man ilahun ghairullahi ya'tikum bidiya'in afala tasma'un. Siapakah selain Allah yang bisa mendatangkan bagi kalian sinar? Tidakkah kalian mendengar? Ya. Tidakkah kalian punya akal? Ya. Subhanallah ayyuhal ikhwah, ngombe ke keadaan seandainya tidak ada siang hari, maka kita akan tidur terus, tidak akan kerja. Bagaimana kita bekerja sementara malam terus, gelap terus? Tapi Allah Subhanahu wa taala saking sayangnya kepada kita, Allah memberikan kita matahari. Ketika matahari terbit, yang tadinya tidak kelihatan karena kegelapan malam, begitu terbit matahari semua terang, semua bisa kita lihat, sehingga kita bisa melakukan aktivitas dan kita bisa bekerja. Ya. Kemudian setelah ini Allah Subhanahu wa taala mengatakan, qul ara'aytum in ja'ala Allahu 'alaikumun nahara
sarmadan ila yaumil qiyamah. Man ilahun ghairullah ya'tikum bilailin taskununa fihi afala tubsirun. Katakanlah ya Muhammad, bagaimana sekiranya seandainya Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan bagi kalian an-nahara, siang hari, sarmadan ila yaumil qiyamah, terus menerus sampai hari kiamat. Kapan kita akan istirahat coba? Tegin pegawaian terus. Lalu Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan, man ilahun ghairullah, adakah Tuhan selain Allah yang bisa mendatangkan untuk kalian malam hari taskununa fihi, agar kalian istirahat. Jadi di siang hari kita kerja. Apabila kita kerja, pasti tubuh kita ini akan lelah. Ketika dia lelah, dia butuh istirahat. Supaya kita nyaman istirahat, tenang istirahat, Allah mendatangkan malam. Ya, coba perhatikan ayo ikhwah, kalau kita tidur di malam hari, tidur yang paling nyenyak, yang paling enak itu apabila apa? Bukan apabila balon kita matikan, lampu kita matikan, nyenyak kita tidur. Tapi kalau dia masih terang, enggak nyenyak kita tidur, keselak itu. Nah, Allah Subhanahu wa ta'ala saking sayangnya kepada hamba-hambanya, di siang hari dia lelah, maka Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan malam hari untuknya agar dia bisa istirahat. Ditenggelamkan matahari ini supaya dia gelap, supaya kita bisa tenang tidur, bisa enak tidur. Kemudian apabila kita sudah cukup istirahat, diterbitkan lagi matahari itu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga bangun kita dari tidur kita, kemudian bekerja lagi, dan seterusnya sampai hari kiamat itu, siang dan malam, siang dan malam. Makanya ikhwani fiddin, a'azzakumullah, di antara doa-doa Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila dia bangun tidur, dia mengatakan alhamdulillahilladzi radda alayya ruhi wa afani fi jasadi wa adhina li bi dzikrihi. Perhatikan ini bagus-bagus ayo ikhwah. Ya. Nabi mengatakan segala puji bagi Allah yang telah mengembalikan rohku, dikembalikan roh kita. Apabila matahari terbit, Allah mengembalikan roh kita. Ada orang-orang yang ditahan rohnya, maka meninggallah dia di malam hari. Kita yang ada di pengajian ini, kita ini semua adalah orang yang dikembalikan rohnya. Ya, betapa banyaknya orang-orang yang tidak dikembalikan rohnya. Ya, radda alayya ruhi wa afani fi jasadi, dan aku diberi kesehatan pada tubuhku. Apa tujuannya ini? Dikembalikan rohnya, diberikan kesehatan pada tubuhnya. Tujuannya apa? Wa adzina li bi dzikrihi, dan aku diizinkan untuk mengingatnya. Jadi ini tujuannya. Itu tujuan ruh kita dikembalikan, kesehatan kita diberikan. Tujuannya adalah agar kita senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tentunya ayyuhal ikhwah, orang-orang yang nikmat yang dia terima tidak sebanding dengan zikir yang dia lakukan setiap hari. Nikmatnya lebih banyak daripada zikirnya. Tentunya ini adalah orang yang rugi. Ya, ruh kita dikembalikan, diberi kita kenikmatan, tujuannya untuk berzikir. Ya, maka jika zikirnya itu lebih sedikit daripada mengingat Allah, ini adalah orang yang rugi. Ya. Makanya ikhwani fiddin azakumullah, jadikanlah hadis ini sebagai cermin, ya, untuk mengukur kehidupan kita setiap hari. Kira-kira mana lebih banyak nikmat Allah yang aku terima atau zikirku, ibadahku? Ya, kalau seandainya nikmat Allah lebih banyak, maka perbanyak lagi zikir.
supaya zikir itu lebih banyak daripada nikmat Allah yang kita terima. Karena berzikir itu juga termasuk nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa min rahmatihi ja'ala lakumul laila wan nahara litaskunu fihi wa litabtaghu min fadlihi wa la'allakum tashkurun." Ya, artinya adalah dan di antara tanda-tanda kebesaran Allah menjadikan bagi kalian malam dan siang hari. Ada malam, ada siang hari. Untuk apa ini? Litaskunu fihi, agar kalian istirahat di dalamnya. Walitabtaghu min fadlihi, dan agar kalian mencari kemurahannya. Di malam hari kita istirahat, di siang hari kita mencari rezeki. Setelah itu apa kata Allah? La'allakum tashkurun, agar kalian berterima kasih kepada Allah. Nah, jadi bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah, seharusnya setiap hari kita bertanya pada diri kita, saya ini termasuk orang yang berterima kasih kepada Allah atau tidak? Ya, yang telah menjadikan untuk kita malam supaya kita istirahat, siang supaya kita cari nafkah. Tujuannya apa ini? Tujuannya adalah supaya kita berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kira-kira termasukkah kita ini orang yang berterima kasih kepada Allah? Ikhwani fiddin azakumullah, berterima kasih itu di lidah, di hati, di anggota badan. Di lidah memuji Allah Subhanahu wa taala. Ya, memuji, berzikir, baca Quran, menyebut nama-nama Allah, ini kita berterima kasih kepada Allah. Ya, dan semua nikmat yang diberikan kepada kita, dengan lisan kita mengakui ini adalah nikmat dari Allah. Ya, Masya Allah, tanaman antum ini bagus, alhamdulillah, ini semuanya kemurahan Allah. Alhamdulillah, anak-anaknya antum semua ranking 1. Alhamdulillah, itu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala kepada saya. Ya, Masya Allah, antum ini sehat. Alhamdulillah, itu semua adalah anugerah Allah kepada saya. Ya, antum selalu naik ke masjid salat berjamaah, tidak pernah telat. Alhamdulillah, itu nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada saya. Jadi harus dengan lisan kita mengakui nikmat itu dari Allah. Jangan mengatakan ini karena saya pintar. Bapak ini nggak pernah saya telat. Saya lihat telat sholat subuh. Iya, karena saya setel alarm setiap hari. Jam 3 saya setel alarm. Kemudian apabila alarm bunyi, langsung saya wudu, langsung saya naik ke masjid. Subhanallah. Kalau seandainya Allah mentakdirkan dia tidak bangun, atau dia seperti orang yang istilah bahasa Sasak tidur batik, apakah mungkin dia akan bangun dan awal datang ke masjid salat subuh? Tidak mungkin. Ya, makanya hendaklah kita bersyukur kepada Allah. Kemudian dengan hati, yakin dari dalamnya hatinya, ya, bahwa ini semua adalah dari Allah Subhanahu wa taala, bukan karena kemampuan saya. Kemudian dengan fisik, ya, digunakan fisik ini untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya tadi kita katakan, ayo ikhwah, silahkan setiap hari kita bercermin, apakah nikmat Allah lebih banyak daripada syukur saya dan zikir saya, atau zikir saya lebih banyak daripada nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dan pasti nikmat Allah ini lebih banyak, karena bersyukur, berzikir itu juga termasuk nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Kemudian ayat berikutnya, wa qauluhu ta'ala, dan firman Allah dalam suratul A'raf ayat 54, dalam surat Al-A'raf Allah berfirman, inna allaha rabbakum, inna rabbakum Allah alladhi khalaqas samawati wal ard
fi 6 ayyam thumma istawa 'ala al-'arsy yughshi al-laila an-nahar yatlubuhu hafitha wasyamsa wal qamara wan nujuma musakhkharatin bi amrihi ala lahul khalqu wal amru tabarakallahu rabbul alamin, yang artinya adalah sesungguhnya Rabb kalian itu adalah Allah yang menciptakan kalian, yang memberikan kalian rezeki itu adalah Allah. Alladzi khalaqas samawati wal ard, yang telah menciptakan langit-langit dan bumi. Ini menunjukkan bahwa langit itu bukan satu, tapi berapa jumlahnya? 7. Ya, sab'a samawat di ayat yang lainnya. 7 lapis langit. Ya. Wal ard, dan menciptakan bumi fi 6 ayyam, dalam jangka 6 hari. Langit 7 lapis langit, ndik tetap ngombe warna siaran langit ini. Bumi ini bagaimana luasnya kita tidak tahu. Semua ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam jangka 6 hari. Ya, apakah Allah tidak mampu menciptakannya dalam jangka sehari semalam? Mampu. Karena Allah itu apabila menginginkan sesuatu, cukup ia mengatakan apa? Kun. Ya, namun Allah Subhanahu wa taala, apa hikmahnya ia menciptakan langit dan bumi dalam jangka 6 hari ini, kita tidak tahu. Ya. Tsumma stawa 'ala al-'arsy. Setelah itu Allah bersemayam di atas arsy. Jadi Allah menciptakan langit dan bumi, Allah menciptakan arsy. Allah tidak butuh kepada mereka semua. Allah tidak butuh langit-langitnya, tidak butuh bumi, tidak butuh arsy. Tapi Allah menciptakan makhluk-makhluk yang besar ini agar Allah menunjukkan kepada kita tentang kekuasaannya, kemampuannya. Ya, setelah Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi, Allah bersemayam di atas arsy. Bagaimana dia bersemayam? Tidak ada orang yang tahu. Tapi kita wajib beriman bahwa Allah Subhanahu wa taala bersemayam di atas arsy. Ngombe caranya bersemayam tidak tahu kita. Ya, ikhwani fid din, a'azzakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada kita bahwa Allah Subhanahu wa taala setiap malam turun ke langit bumi. Ya, langit bumi ini maksudnya adalah langit yang ada di atas kepala kita. Jangan dihayalkan bahwa langit yang ketujuh berarti kosong dia. Ya, Allah dia turun ke langit bumi, dia tetap bersemayam di atas arsy. Bagaimana? Jangan tanya bagaimana. Ya, jangan mengatakan seperti orang-orang yang apa? Yang mendustakan Al-Quran, mendustakan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia mengatakan kalau Allah itu turun ke langit bumi di sepertiga malam, sementara nanti di Amerika ada sepertiga malam, setelah Amerika ada Eropa sepertiga malam, setelah di Eropa di Cina lagi sepertiga malam, setelah di Cina di Indonesia lagi sepertiga malam. Lalu kapan dia naik Allah itu? Ya, na'udzubillah. Tadi kita mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi, makhluk yang besar ini. Ya. Begitu mudah Allah menciptakan langit dan bumi ini. Apakah sulit bagi Allah yang menciptakan langit dan bumi ini untuk naik kapan saja dia mau naik? Na'udzubillah. Ya, ikhwani fid din, a'azzakumullah.
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis mengatakan, apabila salah seorang di antara kalian salat, maka sesungguhnya fa innallaha qibala wajhihi, Allah sesungguhnya berada di hadapannya ketika dia salat. Nah, Allah berada di hadapannya, tapi Allah itu dia tetap apa? Tetap bersemayam di atas arasy. Ya, bagaimana caranya? Jangan tanya bagaimana caranya. Al-Imam Malik ketika ditanya dia bagaimana Allah bersemayam di atas arasy, apa kata Imam Malik? Al-istiwa'u ma'lum, wal kaifu majhul, wal imanu bihi wajib, was su'alu anhu bid'ah. Ingat yang empat ini. Mun ingat si empat ini selamat ida dalam bab al-asma wa sifat. Ya, Al-Imam Malik apa katanya? Al-istiwa'u ma'lum, bersemayam itu ma'lum. Tahu tu artinya? Dek nara itu sendiri tahu arti bersemayam itu. Semua kita tahu arti bersemayam. Wal kaifu majhul, bagaimana dia bersemayam tidak ada orang tahu. Ya, tidak ada orang tahu. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak pernah menjelaskan, Nabi juga tidak pernah menjelaskan. Wal kaifu majhul, wal imanu bihi wajib, beriman bahwa Allah bersemayam itu wajib. Kenapa? Karena yang memberitahu kita adalah Allah. Ya, di dalam Al-Qur'an pira kali disebutnya si Allah dalam Al-Quran? 7 kali. Bayangkan, 7 kali disebut oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa 7 kali? Apa tidak cukup 1 kali, 2 kali? Cukup sekali. Sangat-sangat cukup. Ya, namun 7 kali disebut oleh Allah Subhanahu wa taala. Saking pentingnya kita beriman bahwa Allah itu bersemayam di atas arasy. Coba ke bapak-bapak dan ibu-ibu, meskipun sudah dijelaskan oleh Allah 7 kali, apakah semua kaum muslimin beriman bahwa Allah bersemayam di atas arasy? Tidak. Coba. La ilaha illallah. Ya. Sementara kalau tiba acara Isra wal Mi'raj, harap ini acara Isra wal Mi'raj, harap dengan ngerayain Isra wal Mi'raj, buat wahdi. Diceritakan dalam peristiwa Isra wal Mi'raj bahwa Rasulullah SAW naik bersama Jibril, langit pertama, tembus ke langit kedua, tembus ke langit ketiga, tembus lagi, tembus ke 6, ke 7, terus ke atas. Ya, terus turun oleh atas, saikan jana bedait Allah. Ya, kemudian Allah wajibkan kepadanya solat 5 waktu. Padahal dia yang mengatakan Nabi naik ke atas kemudian bertemu dengan Allah. Lagu muntakatuannya, di mana tempatnya Allah? Di mana-mana ongkatnya. Kan bertentangan ucapannya dengan apa? Ucapan dan ucapannya dan keyakinan ini bertentangan. Nas'alullah as-salamah wal-afiyah. Jadi khonifuddin azakumullah, Allah Subhanahu wa taala 7 kali menyebut di dalam Al-Quran bahwa dia bersemayam di atas arasy. Lagu karena banyak di antara manusia ini di hatinya ada penyakit. Allah berfirman di dalam Al-Quran, fi qulubihim maradun. Apa kelanjutannya? Fazadahumullahu marada. Di dalam hatinya ada penyakit. Seandainya dia berobat, insya Allah sembuh dia. Namun ada penyakit di dalam hatinya, dia tidak pergi berobat, dibiarkan penyakit ini. Akhirnya semakin hari semakin parah jadinya, sampai-sampai dia mengatakan Allah ada di mana-mana. Gara-gara hati ini sakit ini, dia becat-becat berobat. Kalau Allah di mana-mana berarti di WC itu ada,
di tong sampah itu ada, di kandang sapi itu ada. Beranikah dia mengatakan demikian? Ya, beranikah dia mengatakan Allah itu ada di jeding, ada di tong sampah? Gak mungkin dia berani. Lalu kenapa mengatakan Allah itu ada di mana-mana? Ya, ada di mana-mana tapi tidak di tong sampah, tidak di jeding. Mana dalil yang mengecualikan jeding dan tong sampah? Karena kita harus berbicara berdasarkan apa? Dalil. Ya, la ilaha illallah. Lihat ayo ikhwah, ini penyakit hati. Jadi kita menuntut ilmu, adik nasihat hati ente. Kemudian thumma stawa 'alal 'arsy. Lalu setelah Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi dalam jangka 6 hari, lalu Allah bersemayam di atas arsy. Jangan dikira Allah butuh kepada langitnya, buminya. Allah tidak butuh. Allah tidak butuh kepada arsy. Ya. Yughshil lailan nahar. Allah menjadikan malam menutup siang, saling menutupi. Kalau matahari terbit, siang itu tertutup. Matahari tenggelam, siang tertutup. Yatlubuhu hasisa, saling kejar mengejar. Ya, siang mengejar malam, malam mengejar siang. Ya, ibarat orang yang saling kejar mengejar ini. Kemudian wasyamsa wal qamara wan nujuma musakhkharatin bi amrih. La ilaha illallah. Allah kemudian mengatakan matahari, bulan, bintang-bintang musakhkharatin, tunduk patuh kepada perintah Allah. Ya. Tidak berani matahari ini terbit sebelum waktu yang ditentukan oleh Allah. Tidak berani dia tenggelam sebelum waktu yang telah ditentukan oleh Allah. Tapi di akhir zaman apa yang akan terjadi ayo ikhwah? Ya, akan berubah kondisinya nanti. Ya. Matahari yang biasanya terbit dari mana? Dari timur, tenggelam di barat, nanti di akhir zaman diputar oleh Allah Subhanahu wa taala, dia akan terbit dari mana? Dari barat. Nasallallahu alaihi wasallam. Ya, apabila sudah terbit dari barat, maka pintu tobat sudah tertutup. Semua pada saat itu orang akan bertobat, orang akan beriman, tapi tidak lagi ada gunanya tobat, tidak ada lagi gunanya beriman karena semua sudah ditutup. Kemudian ala lahul khalqu wal amr. Segala bentuk ciptaan itu adalah milik Allah. Ya. Ciptaan-ciptaan yang ada di langit, yang ada di bumi, semua itu adalah ciptaan Allah. Dan yang memerintahkan hanyalah Allah yang berhak memerintahkan. Maksudnya menghalalkan, mengharamkan itu hanyalah Allah. Selain Allah, dia tidak boleh menghalalkan, tidak boleh mengharamkan. Ya, tabarakallahu rabbul alamin, maha suci Allah, Rabb semesta alam. Kata Syekh, di dalam ayat ini terdapat beberapa faedah. Yang pertama, innallaha khalaqa hadhil makhluqatil 'azimah fi 6 ayyamin walau syaa la khalaqaha bilahdhah. Allah menciptakan makhluk-makhluk yang besar ini. Langit dan bumi diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam jangka 6 hari. Padahal seandainya Allah berkehendak, Allah akan menciptakannya dalam sekejap. Kun, dia akan terjadi. Ya. Walakinnahu rabatal musabbibat bi asbabiha kama taqtadhihi hikmatahu. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala mengaitkan setiap makhluk dengan sebab-sebabnya sesuai dengan hikmah yang dikehendaki oleh Allah. Jadi itu yang diketahui ya, apa hikmahnya? Kenapa tidak diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam jangka 1 hari?
atau 2 hari, atau 3 hari, atau 4 hari. Kenapa 6 hari? Kita tidak tahu. Ya, yang penting kita meyakini. Ini kewajiban kita, mengimani dan meyakini bahwa Allah menciptakan langit dan bumi dalam jangka 6 hari karena ada hikmah yang besar yang tidak ada orang mengetahuinya kecuali Allah. Yang kedua, annahu istawa 'alal 'arsy, bahwasanya Allah itu bersemayam di atas arasy. Bersemayam di sini artinya ala 'alaihi 'uluwan khassan bihi yaliqu bi jalalati. Bersemayam di atas arasy bukan berarti Allah ini nempel dengan makhluknya seperti duduknya makhluk, tidak. Allah bersemayam di atas arasy artinya dia berada di atas arasy, ya, bukan dia nempel dengan arasy. Arasy itu apa tadi kita katakan? Makhluk. Tidak ada makhluk yang mampu menampung Allah. Makanya tadi kita katakan wal istiwa'u ma'lum wal kaifu apa? Majhul. Bagaimana dia bersemayam tidak ada orang tahu. Ya, jadi istiwa itu ay ala alaihi, dia berada di atasnya, bukan berarti dia nempel. Ya, jangan dikira Allah Subhanahu wa taala nempel dengan makhluknya, karena tidak ada makhluk yang mampu menampung Allah Subhanahu wa taala. Dia bersemayam di atas arasy sesuai dengan kebesarannya. Tidak ada orang yang mengetahuinya. Yang ketiga, yughshil laila an-nahar, ay yaj'alu al-laila ghisha'an lin-nahar aw ghita'an lah, fa huwa kath-thawb yusdilu 'alaihi dhaw an-nahar fayughattihi. Yang ketiga, malam menutupi siang. Jadi malam ini sebagai penutup bagi siang hari. Subhanallah, ya. Persis kayak orang diselimuti. Kalau kita sudah diselimut, gelap di dalam selimut. Ditutup oleh Allah. Bumi ini ditutup. Apa penutupnya? Malam hari. Seperti sekarang ini ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Ay ghita'an lah fa huwa kath-thawb. Malam hari ini seperti kain yasdul ala dhaw'in nahar fayughattihi, dihamparkan sehingga dia menutup sinar matahari, lalu terjadilah malam hari. Tujuannya apa? Tujuannya adalah supaya kita bisa tidur, istirahat. La ilaha illallah. Ayolah ikhwah, tidur ini adalah nikmah dari Allah. Coba seandainya seseorang 3 hari 3 malam dia tidur sakit, dia tersiksa dia. 3 hari 3 malam dia tidak tidur, tersiksa dia. Ya, ini Allah Subhanahu wa taala sayangnya kepada kita supaya kita enak tidur, matahari ini ditutup. Kemudian yang keempat, annahu ja'ala asy-syamsa wal qamara wan nujum mudallalatin bi amrihi jalla sultanuhu ya'muruhunna bima yasha' li maslahatil ibad. Yang keempat, matahari ini, matahari, bulan, bintang-bintang, semuanya adalah tunduk di bawah perintah Allah Subhanahu wa taala. Allah memerintahkan mereka sebagaimana Ia kehendaki, dan perintah-perintahnya itu semua demi kemaslahatan apa? Hamba-hambanya. Matahari diperintahkan untuk terbit demi kemaslahatan hamba-hambanya. Kemudian disuruh dia tenggelam demi kemaslahatan hamba-hambanya. Hujan diturunkan, hujan dihentikan, semua itu demi kemaslahatan hamba-hambanya. Yang kelima, umum mulkihi wa tamam sultanihi haitsu kana lahul khalqu wal amru la li ghairihi. Kesempurnaan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena semua makhluk-makhluk ini tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali saya. Kecuali saya sini mana tunduk ini? Manusia yang membangkang ini. Bengelnya luar biasa. Ya, sudah dijelaskan 7 kali Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa, tapi dia tidak mau yakin. La ilaha illallah. Yang keenam, yang terakhir, umumu rububiyyatihi lil alamin kullihim. Keumuman rububiyah Allah Subhanahu wa taala kepada seluruh makhluk-makhluknya. Artinya
semua makhluk-makhluk ini harus taat, tunduk, patuh dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah lah yang menciptakan mereka. Ini saja yang bisa kita sampaikan, semoga ini bermanfaat. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.